Selamat malam. Star Syndrome itu sebenarnya tidak hanya melanda selebriti. Pertama-tama Star Syndrome itu juga melanda orang kaya baru, ya kan? Orang kaya baru juga sindrom biasanya. Sindrom ada orang kaya yang biasanya malah tidak berpendidikan, dia pengen beli barang itu bukan berdasarkan kebutuhan, berdasarkan mahal aja. Iya, dia beli lemari pakaian cari yang paling mahal. Beli lemari pakaian yang paling mahal, ini jati paling bagus. Enggak, saya mau yang paling mahal. Akhirnya dia beli lemari es. Dia beli lemari es untuk menyimpan pakaian. Itu terjadi. Ini kejadian di kampung-kampung tertentu orang kayanya beli lemari es untuk menyimpan pakaian. Jadi pakaiannya disimpan di situ. Walaupun memang pakaiannya ketika disimpan di situ lemari esnya nggak nyala ya. Karena kalau nyala nanti pakaiannya dingin, ya kan? Itu namanya Star Syndrome atau sindrom orang kaya baru. Nah, Star Syndrome juga melanda politisi. Politisi atau pejabat sebelum terpilih biasanya rendah hati. Naik mobil biasa aja, begitu sudah menjabat harus dikawal. Naik pesawat biasa aja, begitu sudah menjabat mukulin pramugari. Ya kan? Sebelum menjabat ke hotel nggak apa-apa, reservasi sendiri. Kalau penuh ya nggak apa-apa, cari hotel lain. Begitu sudah menjabat marah-marah, ya kan? Itu seperti lakon kalau lu di sini ada orang Jawa. Orang Jawa mengenal namanya wayang Petruk jadi ratu, tahu kan? Petruk jadi ratu. Dalam lakon itu, Petruk yang punakawan yang harusnya lucu, dia menjadi raja. Akhirnya karena dia seorang punakawan yang humoris, rakyat biasa, jadi raja dia nggak siap. Dia sindrom, dia Star Syndrome. Akhirnya dia belagu. Dia memerintah dengan cara yang tidak baik. Dia belagu banget. Dan pejabat-pejabat kita berarti kalau di lakon pewayangan, dia bukan Bima, dia bukan Arjuna. Pejabat-pejabat kita cuma segelas Petruk. Star Syndrome. Dan yang paling jelas, Star Syndrome itu melanda selebriti. Kalau kita lihat infotainment, gue nggak anti terhadap infotainment, tapi mari kita kembalikan arti infotainment ke arti yang sesungguhnya. Infotainment, information about entertainment. Gue ingin tahu Nicholas Saputra film barunya apa. Gue ingin tahu Ahmad Dhani mau ngeluarin album apa. Gue ingin tahu Agnes Monica mau tur kemana. Gue nggak peduli berita-berita yang seperti sekarang. Gue nggak peduli Robben Onsu kalau ulang tahun dilemparin telur. Nggak, gue nggak peduli. Tapi itu yang diberitakan kan? Gua nggak peduli itu. Dan lo lihat infotainment sekarang di Ramadan, apa yang diberitakan? Selebriti buka puasa dan bikin kolak. Gua nggak peduli itu karena tetangga gue juga buka puasanya pakai kolak. Apa pentingnya? Dan gua tebak nanti ketika Ramadan berakhir dan masuk ke Lebaran, selebriti yang tadi bikin kolak beritanya lain, bikin opor untuk makan ketupat. Ya semua juga makan ketupat pakai opor. Masa makan ketupat pakai kolak? Enggak. Enggak. Tapi yang kemarin tuh bagus, ada infotainment meliput band. Band waktu itu diliput ya, wah latihannya berjam-jam untuk menyiapkan album. Ini bagus, ini infotainment yang bagus. Ya, jadi menunjukkan proses menciptakan karya. Itu infotainment yang bagus. Ya, jadi mereka latihan berjam-jam, setelah itu istirahat, habis istirahat makan kolak. Ya itu lagi. Selamat malam, nama gue Semi.